Di video kali ini, aku mau jelasin apa sih bedanya aset dan liability. Jangan sampai apa yang kamu kira aset, ternyata liability. Cek video ini. Rumah, mobil, handphone, atau apartemen yang baru kamu beli, itu kira-kira aset atau liability ya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, komen kalau ada pertanyaan. Thank you. Idealnya, aset akan membuat uangmu bertumbuh. Tapi kalau kamu salah beli aset yang ternyata malah liability, itu malah akan menggerus kekayaanmu. Maka kita akan bahas lebih detail video ini. Oh iya, poin-poin yang nanti kita bahas terkait aset versus liability bersumber dari buku Rich Dad and Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Apa sih bedanya aset dan liabilities? Simpelnya, aset akan menambah uang atau cash flow ke dompet kamu. Sedangkan liability akan mengeluarkan uang dari dompet kamu. Yuk kita langsung masuk ke contoh. Properti yang kita beli dapat menjadi aset ataupun liability. Kalau mau menjadi aset atau menghasilkan income untuk kita, bisa kita sewakan atau dibuat kos-kosan. Dan untuk liability, contohnya adalah rumah tinggal atau rumah pasif yang teman-teman beli untuk didiamkan. Kenapa sih jadi liability? Karena di sini tuh ada biaya iuran, maintenance, dan lainnya. Contoh selanjutnya adalah mobil. Mobil kita dapat menjadi aset ataupun liability. Kalau mau menjadi aset, dia harus menghasilkan income untuk kita. Contohnya bisa dengan disewakan atau hal-hal lain yang menghasilkan. Namun, mobil juga dapat menjadi liability untuk kita. Aku mau kasih contoh untuk mobil operasional yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kenapa jadi liability? Karena mobil tersebut akan mengeluarkan uang dari dompet kita. Contohnya untuk biaya maintenance, biaya servis, biaya pajak, dan biaya lainnya. Lalu, apakah kita nggak boleh beli barang mewah? Yang itu bisa disebut liability. Tunggu dulu teman-teman. Konsep ini sebenarnya bisa teman-teman tanamkan dulu ke diri teman-teman. Tapi bukan berarti ini tidak boleh. Aku akan sharing satu rules yang biasa digunakan oleh orang-orang yang sukses dan kaya. Mereka akan meng-create aset mereka lebih besar daripada liability mereka. Sehingga aset tadi yang menghasilkan uang akan menutupi biaya liability. Contoh, misalkan mereka punya uang, mereka akan cenderung menginvestasikan uang mereka sehingga menghasilkan passive income, dan passive income tadilah yang dibelikan mobil-mobil mewah, dibelikan handphone yang mahal, atau hal lainnya. Lalu, aku mau ngasih satu contoh, ini pengalaman pribadi teman aku. Bagaimana dia merubah apa yang biasa disebut liability menjadi sebuah aset. Sebutlah namanya si Andi. Si Andi punya usaha catering. Dan suatu malam dia berpikir bagaimana saya ekspansi usaha saya. Lalu tiba-tiba dia terpikir untuk membeli mobil mewah. Mobil mewah ini cukup spesifik digemari oleh orang-orang kaya. Setelah dia beli mobil itu, dia berpikir untuk bergabung ke dalam suatu komunitas mobil mewah tersebut. Di mana komunitas ini sering banget mengadakan gathering. Lalu, dengan adanya mobil mewah tersebut, dia sering ikut kumpul dan dia menawari jasa cateringnya untuk setiap gathering yang diadakan. Dan gathering itu diadakan bahkan setiap 2 minggu sekali. Dan akhirnya Andi mendapatkan beberapa proyek gathering dari komunitasnya. Dan akhirnya keuntungan dari proyek tersebut dapat menutupi biaya mobil mewahnya. Hal itu menunjukkan bahwa liability bisa dirubah menjadi aset, tentu dengan pemikiran yang kreatif teman-teman. Kembali aku mau remind, aset menghasilkan cash flow untuk kita atau menambah uang untuk kita. Liability mengeluarkan uang dari dompet kita. Setelah kamu nonton penjelasan tadi, rumah, mobil, handphone mahal, dan apartemen yang baru kamu beli itu merupakan aset atau liability untuk kamu. Please komen di bawah ini ya.
Nanti kita diskusi bareng. So, itu tadi penjelasan aset versus liabilities. Kalau kamu mau sukses bebas finansial, make sure aset kamu jauh lebih banyak dibandingkan liabilitiesnya. Oh ya teman-teman, aku juga mau buka satu program lagi. Teman-teman di sini bisa curhat duit atau sekedar tanya investasi. Nanti aku lampirin formatnya di deskripsi ya. Karena ini sifatnya pribadi, teman-teman bisa langsung DM ke aku atau juga bisa melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, nyalain lonceng, dan komen kalau ada pertanyaan. Good luck and thank you.